Hai Sobat Bicara Hukum, bertemu lagi dengan channel Bicara Hukum. Channel yang memberikan informasi, edukasi, konsultasi hukum kepada masyarakat dan menceritakan tentang kisah menarik tentang kasus hukum yang terjadi di masyarakat. Karena di channel ini dunia hukum akan dilihat lebih dekat. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih bagi pemirsa yang telah mengunjungi channel YouTube kami. Dalam video kami kali ini, kami akan membahas tentang kisah Nestapa Sengkon dan Karta, yang harus merasakan penjara kendati tidak bersalah di masa lalu. Kisah ini berawal dari sebuah peristiwa perampokan dan pembunuhan yang menimpa pasangan suami istri Sulaiman dan Siti Haya di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Bekasi, pada 1974. Polisi langsung menangkap Sengkon dan Karta, lalu menetapkan keduanya sebagai tersangka pembunuhan. Penyebabnya hanya karena perkataan terakhir yang tertahan di mulut Siti Haya, sebelum mengembuskan nafas terakhir dengan menyebutkan nama Sengkon. Sengkon dan Karta tentu saja menolak tuduhan tersebut. Mereka menolak menandatangani berita acara pemeriksaan. Namun entah kenapa, akhirnya mengakui perampokan dan pembunuhan pasangan tersebut. Hakim pada pengadilan negeri kemudian memberikan putusan hanya berdasarkan satu alat bukti, yakni pengakuan mereka. Pada bulan Oktober tahun 1977, pengadilan memvonis Sengkon 12 tahun penjara, sedangkan Karta menerima vonis 7 tahun. Pengadilan Tinggi Jawa Barat menguatkan putusan itu. Sengkon dan Karta masuk penjara. Dalam dinginnya tembok penjara itulah mereka bertemu seorang penghuni penjara lain bernama Genul. Genul merupakan keponakan Sengkon. Genul terlebih dahulu merasakan dinginnya lantai penjara akibat kasus pencurian. Di dalam penjara itulah rahasia terkuak. Genul mengakui bahwa ia adalah pelaku pembunuhan Sulaiman dan Siti Haya. Pengakuan Genul membuatnya menjadi terdakwa kasus perampokan dan pembunuhan Sulaiman dan Siti Haya. Maka pada Oktober tahun 1980, vonis 12 tahun penjara jatuh kepada Genul. Celakanya, fakta baru ini tak langsung membuat Sengkon dan Karta bisa menghirup udara bebas. Penyebabnya, sebelumnya mereka tak pernah mengajukan banding, sehingga vonis terhadap keduanya sudah berkekuatan hukum tetap. Sampai kemudian muncul seorang pengacara yang mau melakukan upaya hukum bagi mereka. Akhirnya pada Januari tahun 1980, Ketua Mahkamah Agung pada masa itu memerintahkan agar keduanya dibebaskan lewat jalur peninjauan kembali. Demikian guys pembahasan kami kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami dan menyalakan tanda loncengnya. Karena pada video berikutnya, kami masih akan membahas konten-konten hukum yang menarik lainnya. Jika ada tanggapan atau ingin berbagi pendapat menyangkut konten saat ini bahkan ada persoalan hukum yang ingin ditanyakan, silahkan dimasukkan dalam kolom komentar. Kami akan berupaya menanggapinya dan memberi jalan keluar menurut sudut pandang hukum. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.